kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nibata mulai jadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Sambil ngadu kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Bongkar pasang direksi BUMN berlanjut, saudara. Yang terbaru adalah kabar pergeseran direksi Bank Mandiri ke Bank Negara Indonesia alias BNI. Nah, hari ini di tanggal 2 September, BNI akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah perubahan susunan pengurus. Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilar, disebut akan menggantikan posisi Heri Sidarta sebagai Direktur Utama BNI. Royke Tumilar saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, menjabat sejak tahun 2019 menggantikan Kartika Wirjoatmojo yang ditunjuk Presiden menjadi Wakil Menteri BUMN. Sementara BNI di semester pertama ini sedang dirundung kredit bermasalah karena COVID-19. Laba bersih BNI anjlok sampai 41,6% ke 4,45 triliun rupiah. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Di segmen kali ini One Hot Topic akan menghadirkan satu topik yang tentunya tengah menjadi perhatian di masyarakat pemirsa. Apalagi kalau bukan mengenai persidangan dari kasus narkoba yang kemudian melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang masih terus berjalan pemirsa. Di mana kesaksian dan juga sanggahan dari 11 orang terdakwa maupun juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ini dapat ditonton langsung oleh masyarakat karena sidang sendiri digelar secara terbuka. Nah, Irjen Pol Teddy Minahasa yang sejatinya baru serah terima jabatan menjadi Kapolda Sumatera Barat dan juga mendapatkan tugas baru sebagai orang nomor 1 di institusi kepolisian di Provinsi Jawa Timur justru harus berakhir di balik jeruji penjara sebagai tahanan dalam memasuki atau menjalani proses persidangan yang tengah berlangsung pemirsa. Tapi sebenarnya seperti apa awal mula kemudian kasus ini bisa terungkap?
Ini pemirsa terungkap ketika polisi kemudian berhasil menangkap 2 orang warga sipil pada Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu Hendra dan juga Maisiska di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan dalam penangkapan ini pemirsa, polisi sendiri berhasil mengamankan barang bukti seberat 44 gram sabu. Ini kemudian yang menjadi titik awal pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan kemudian Irjen Pol Teddy Minahasaputra. Dan dari pengakuan Hendra sendiri, barang haram yang dipakainya ini berasal dari seorang pengedar bernama Abeng alias Ariel. Polisi pun kemudian bergerak untuk menangkap sosok bernama Ariel ini pemirsa pada hari Rabu 12 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Dini hari polisi bergerak menangkap Abeng alias Ariel di kawasan Mangga Besar sebagai tindak lanjut dari pengaduan atau kemudian nama yang disebutkan oleh Hendra. Dan ternyata polisi mendapatkan kejutan yang tidak terduga pemirsa. Ariel menyebut ada keterlibatan seorang anggota kepolisian yaitu Aibda Ahmad Darmawan. Dan Aibda Ahmad Darmawan pun juga merupakan tetangga dari Abeng ataupun Ariel. Ditangkap pada 12 Oktober 2022 pada pukul 01.20 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Dan ini berhasil ditangkap atas pengakuan dari Abeng ataupun Ariel. Aibda Ahmad Darmawan pun berhasil dicokok oleh petugas. Kasus ini kemudian terus bergulir, nama-nama lainnya juga kemudian terungkap. Di mana untuk membuka keterlibatan jaringan yang lebih besar ini, polisi melakukan interogasi terhadap Abeng dan juga Aibda Ahmad Darmawan. Penyidik juga mendapatkan nama lain yang juga tidak kalah mengejutkan pada saat itu. Ada nama dari anggota kepolisian lain yaitu Kompol Kasranto yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru. Kompol Kasranto disebut sebagai penyedia barang haram tersebut pemirsa, dan sang Kapolsek pun ditangkap pada hari Rabu 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus polisi juga kemudian bergerak cepat menangkap anggota kepolisian lainnya, yaitu Janto Situmorang yang juga ikut mengedarkan sabu dari Kompol Kasranto. Jadi Kompol Kasranto tidak sendiri pemirsa dalam mengedarkan barang haram ini. Aibtu Janto Situmorang ini merupakan anggota dari Polsek Muara Baru. Ia juga cukup memiliki pengetahuan yang luas mengenai peredaran narkoba jaringan yang besar begitu pemirsa. Dan Aibtu Janto pun dipanggil ke Polres Tanjung Priuk dan berhasil juga dicokok, ditangkap sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, Aibtu Janto Situmorang pun sempat diketahui bertransaksi dengan bandar narkoba Alex Bonpis di Kampung Bahari. Ini kemudian pemirsa membuka satu persatu petunjuk ke nama-nama lainnya yang kemudian terlibat dalam kasus ini bagai bola salju pemirsa. Kompol Kasranto juga menyebutkan nama-nama lainnya sehingga pada Kamis 13 Oktober 2022 polisi bergerak menuju ke wilayah Kedoya dengan mengamankan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Linda atau juga disebut Anita. Dari tangan Linda, polisi ini berhasil menyita sabu seberat 934 gram dan juga satu buah telepon genggam sebagai barang bukti. Pengakuan Anita atau pengakuan Linda di persidangan tentu mungkin juga pemirsa ikuti, ini juga mengundang begitu banyak perhatian. Kembali lagi pemirsa pada pengungkapan kasus ini. Linda kemudian diminta oleh pihak kepolisian mengontak atau menghubungi satu orang lagi bernama Samsul Ma'arif. Linda membuka kemudian informasi mengenai peredaran jumbo sabu ini pemirsa. Samsul Ma'arif kemudian dihubungi oleh Linda dengan informasi bahwa dengan alasan untuk melunasi pembayaran. Akhirnya Samsul Ma'arif datang ke lokasi tempat Linda berada pada Kamis 13 Oktober 2022. Samsul Ma'arif ditangkap dan juga mengaku jika barang haram lainnya berada di rumah salah satu lagi anggota kepolisian bernama AKBP Dodi Prawira Negara yang berada di Depok, Jawa Barat. Siapa kemudian AKBP Dodi Prawira Negara ini pemirsa? Polisi terus bergerak cepat untuk
untuk mengungkap kasus narkoba yang kemudian melibatkan anggota-anggota kepolisian. Petugas meluncur ke rumah AKBP Dodi yang berada di Depok, Jawa Barat pemirsa, dan menemukan ada barang bukti sabu seberat 984 gram dan juga 995 gram. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. AKBP Dodi Prawira Negara ini merupakan perwira menengah Polri yang sempat menduduki jabatan sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Nah pemirsa, penangkapan dari AKBP Dodi Prawira Negara ternyata kemudian beralamat atau bertujuan akhir dan menangkap atau kemudian menyebut nama perwira tinggi di kepolisian. Ada nama Irjen Pol Teddy Minahasa yang akhirnya ditangkap di Propam Mabes Polri atas perintah langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Irjen Pol Teddy Minahasa ini pemirsa padahal baru saja melakukan serah terima jabatan sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kemudian ditunjuk untuk menggantikan posisi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afian dan justru berakhir di balik jeruji penjara karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu ini. Hal ini pemirsa tentunya menggegerkan publik yang pada saat itu tengah tersita perhatiannya pada kasus lain yang juga menimpa bintang 2 dari Korps Bayangkara yaitu Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan, mengupas informasi topik mengenai kasus narkoba yang kemudian melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Mau makanan tetap hangat dan terlindung dari serangga? Aku pakai tudung saji dengan pemanas elektrik. Mudah banget digunakan. Dan bisa bikin makananmu tetap hangat dan terlindung dari kuman. Aku juga menggunakannya untuk mencairkan makanan beku dengan cepat. Yuk, beli di Lazada sekarang. Oh iya, kamu nanti jangan lupa ya transfer uang toilet tadi. Kan pakai uangku tuh, 50.000. Hah? 50.000? Iya, kan sekali masuk toiletnya 5.000. Kamu masuk 10 kali. PDKT koyo gini, ya apa golek merit? Cintai ku 10% paling, 90% yang ngurusi transfer duit listrik, duit bulanan, cicilan mobil, akeh wis. Atik tujuan bagiku beda-beda. Makanya aku transfer nggak ShopeePay, transfer kemanapun gratis pakai ShopeePay. Fix no debat, hubungan jadi lebih harmonis. Wes yo, aku transfer. Bulan 11 2022, poin nomor 7 halaman 3 mengenai mengganti BB dengan tawas. Mengapa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu terawas. Ya, terawas. Nah, Kalau saya cek terawas itu kecamatan. ya. Jadi ahli forensik pun merekayasa saya. Nah, dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan? Di situ tulisnya terawas apa tawas? Terawas. Ya sudah. Ya, Terawas itu apa nama maksud kecamatan. update terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan ke ahlinya, bukan saya. Saya sambung Yang- ya. yang- Penasihat hukum sebentar ya. Yang ngecek, yang menuliskan beliau ya boleh. Jadi jelaskan terawas itu apa? Maksud terawas itu apa? Gitu. Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda ya. Kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Berarti apakah saat lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh. Ya. Ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang boleh. Silakan kesimpulannya nanti. Iya.
Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Nah, Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada, Pak. iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri, Pak. Nggak sekalian gula batu. Pertanyaan lain. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi siap tidak berani jenderal kan? Betul, Anda mengakui itu nggak? Sudah saya cabut, Pak. Oke, mengakui ya. Loh, sudah dicabut kok Oh mengakui? iya. Ya tadi, oke. Terus, mengapa Anda tidak merespon ketika saudara terdakwa Dodi menjawab ya chat WA yang Anda bilang narasi umum itu siap tidak berani jenderal, tapi Anda tidak meresponnya, hanya ada emotikan-emotikan, kenapa? Urusan saya, Pak. Mau respon apa tidak? Baik, saya ingatkan saksi, tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu. Urusan saya tidak jawab apa alasannya. Apa gitu. Menurut dia, apa alasan saudara tidak menjawab? Silakan. Kalau yang mulia menjawab, saya jawab. Karena yang mulia sangat santun dan narasinya mudah dipaham. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. Menguji. Oke. Menguji itu saya ingatkan itu di BAP yang Anda sudah cabut. Berarti sama ya, menguji juga ya. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi ya, siap tidak berani jenderal adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan? Karena di situ disebutkan ada WA. Baik, saya ambil alih. Nah, Siap, baik mulia. ini belum apa terus menjelaskan. Baik yang mulia. Apakah jawaban seperti itu, pertanyaan penasihat hukum, sebagai wujud ketidakpatuhan atas perintah daripada saksi sebagai Kapolda waktu itu? Masalahnya itu bukan perintah. Jadi saya tidak bisa mengukur ini patuh apa tidak. Itu bukan Baik. perintah. Oke. Berarti jawabannya tidak seperti itu ya? Nah, baik. Lanjutkan yang lain pertanyaannya. Baik, Anda kan bilang mau mengetes, mau menguji tadi kan? Anda mengakui sendiri, Anda bilang mau menguji. Nah, ketika saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya, berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja, ya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga Baik, dalam baik. mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab, siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut yang mulia dan pengulangan. Udah. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi ya mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda tuh 23 Juni. Itu chat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya. Cara saya menguji dia, lurus apa tidak, berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo.
Di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa Pak? 43 Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu Pak, polisi menyisikan itu dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal. Tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Baik, lanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Di dalam BAP saksi tambahan pertama Anda mengatakan poin 25 halaman 2, saya mencabut seluruh keterangan dalam BAP saksi yang pertama kali. Apa alasan saudara mencabut BAP sebenarnya? Tadi sudah saya jelaskan. Baik. Saya ingatkan sekali lagi, dia dari tadi menyatakan dicabut ini. Tapi kan kita menganut ke KUHP itu, bahwa keterangan saksi yang punya nilai alat bukti adalah yang disampaikan di ruang persidangan. Itu salah satu pasalnya. Silakan catat masing-masing. Silakan lanjutkan. Nah, di dalam BAP saudara yang saudara cabut ada alasan menjebak Linda. Akan tetapi pada BAP saksi tambahan 1 tertanggal 18 bulan 10 2022 alasannya sama, tetap menjebak Linda. Yang berbeda, Anda menemukan fakta hukum baru yang menurut Anda tidak ada penyisian BB karena BB masih Pertanyaannya. Ya, sedikit yang mulia. Nah, selanjutnya di BAK halaman 13, saudara menerangkan bahwa Dodi datang ke rumah Linda memakai kacamata perekam untuk cover job. Tetapi di BAP saksi tambahan 1 dan BAP yang sudah Anda cabut tidak ada keterangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dari awal di BAP pertama dan tambahan pertama tidak dibunyikan fakta-fakta yang Anda temukan ini? Sudah saya cabut Pak. Iya, Masa saya harus teriak lebih kencang supaya saudara dengar? Iya, maksud saya kenapa tidak ada fakta-fakta tersebut di dalam Sudah saya BAP? jelaskan tadi waktu jaksa penuntut umum Baik, bertanya. yang mulia. Ada yang mengarahkan saudara untuk membuat fakta-fakta itu? Saudaralah yang mengarahkan mereka. Ada 2 saksi. Mohon izin yang mulia. Baik, jawabannya ada yang mengarahkan. Tentunya saya tidak punya siapa-siapa. Baik, tidak ada. Tidak ada. Udah jawabannya tidak ada. Pertanyaan lain. Baik, majelis. Narasi umum yang tadi Anda sampaikan mengenai mengganti barang bukti hasil pengungkapan dengan tawas adalah itu narasi umum, begitu ya. Nah, menurut Anda kata-kata tersebut ya itu sebuah tindakan melanggar hukum atau malah sebuah hal yang Jangan melakukan tanya dia melanggar hukumnya atau tidak. Pasti dijawabnya nanti. Nah, jangan tanya melanggar, jangan buat kesimpulan. baik. Nah, silakan. Berdasarkan butir 57C sesuai BAK Linda Pujiastuti di dalam berkas Linda tertanggal 23 bulan 11 2022 menjelaskan mengenai mengganti sebagian BB diganti dengan tawas dengan emoji tertawa untuk bonus anggota. Mengutip jawaban dari saudara saksi yang pada pokoknya saudara saksi curiga terhadap saudara terdakwa Dodi karena pada tanggal 19 Mei 2022 tidak melaporkan semua jumlah sabu yang ditangkap daripada tersangka. Nah, pertanyaannya, apa dasar saudara untuk bersikap curiga terhadap laporan chat WA dari terdakwa Dodi yang pada saat itu dalam laporannya ikut melampirkan keterangan detail jumlah BB tersebut? Kenapa saudara curiga? Itu pertanyaannya. Bisa dijawab? Sebetulnya ini sudah berulang, tapi saya juga tidak keberatan menjawab ulang. Ya, Pak.
Silakan. Pada tanggal 15 Mei, Saudara Dodi melaporkan melalui WA chat pada saya. Ada penangkapan di Padang 2, 3 kilo. Ada penangkapan di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumahnya Roni Eka Saputra 36 kilo. Mohon izin, jumlahnya berapa itu Pak? 43 kilo. Sedangkan laporannya Saudara Dodi terhadap 6 tersangka lainnya belum disampaikan. Itulah Itu jawabannya. Sudah 4 kali saya tentu berulang. Baik. Pertanyaannya, apakah bukan sudah jelas dan terperinci yang dibuat oleh dan dikirim oleh Dodi di chat WA ini saksi dengan lengkap berat neto dan berat brutonya? Pak, Saya jelaskan. Baik, sepengetahuan saksi saya ambil alih. Sepengetahuan saksi yang dilaporkan ketika itu seperti yang dipertanyakan penasihat hukum. Menurut saksi, apakah sudah lengkap waktu itu apa belum? Belum, itu jawabannya. Makanya dia curiga, itu keterangannya. Baik, yang lain. ada satu tambahan lagi ya terkait itu. Tanggal 15, kemudian tanggal 18, Saudara Dodi laporan lagi ada penangkapan 1,5 kilo. Jadi 43,5 ditambah 1,5, 44,5. Coba penasihat hukum juga objektif. Baik, bentar ya. Jangan juga diserang dia, ya. Biar Siap, kalau ya. saudara sudah curiga, alasannya itu tadi. Nanti kita tarik semua. Silakan penasihat hukum masih ada. Terima kasih Yang Mulia. Saksi mengakui ya bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sehari sebelum press release ada acara makan malam dengan PJU di Hotel Santika Bukit Tinggi. Bukan mengakui, tapi faktanya demikian. Terima kasih saksi. You're my celebrity. 지쳐버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장 소린 too quiet. 네가 가진 반짝거림 상상력 identity까지 모조리 tired. 넌 꺼내지 아직 못 핀 널 위해 쓰였지. 헤매도 저리 웃음 짓게 Saksi. Pertanyaannya, bukankah pada saat makan malam saudara saksi sudah bertemu dengan Dodi dan saat memungkinkan melakukan pembicaraan di lokasi makan malam tersebut dilaksanakan? Kenapa masih ada pertemuan dengan terdakwa Dodi di kamar saksi? Apa yang menjadi agenda pertemuan? Apa yang dirahasiakan sampai harus empat mata ngomongnya di kamar? Yang mau menghadap itu Dodi kepada saya, Pak. Sebelum acara makan malam tidak ada pertemuan. Itu ngarang dari mana, Pak? Saksi, ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi. Baik. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Baik. Sebelum press release tadi, kan seperti itu pertanyaannya kan. Sudah ada acara makan malam. Apakah ada bertemu dengan Dodi ketika makan malam itu? Tidak ada. Dia di meja lain. Terus dia di meja lain. Tadi sudah dipertanyakan oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya kan bertemu kembali di lantai 8. Kan Betul. seperti itu ya. Betul. Pertanyaan beliau itu, kenapa harus bertemu lagi ke lantai 8? Padahal sebenarnya bisa bertemu ketika makan malam itu. Begitu kan? Baik, silakan. Yang mau menghadap saya saudara Dodi, bukan saya yang panggil. Jadi pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi. Oke, baik. Karena niat bertemu itu dari Dodi, seperti itu ya? Oke, pertanyaan lain. Berarti di dalam penegasan sedikit Yang Mulia, berarti pada saat di dalam Hotel Santika tersebut di kamar hotel lantai 8 hanya menyerahkan gelang gaharu. Betul. Mohon suaranya diperjelas Yang Mulia, ini seperti orang batuk. Mohon diperjelas. Oh, baik. Saksi tadi pada saat majelis dan JPU menanyakan kepada majelis hanya di dalam pertemuan lantai 8 tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Apakah betul? Betul? Betul. Tidak ada membicarakan yang lain. Tadi saya jawabkan, gelang ini saya dapatkan ketika saya tahajud malam hari
Tiba-tiba saat saya sujud, gelang itu ada di depan saya. Kemudian kayu ini sepertinya dari kapal Nabi Nuh. Insya Allah jenderal menjadi bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu lengkapnya. Oke. Baik. Pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10 lewat. Pelan-pelan Pak, tanggal berapa Tata? Oh enggak. Tanggal berapa? Jangan seperti Coba ulangi pertanyaannya. Baik, baik majelis. Pada tanggal 20 Mei 2022 menurut nggak jelas ADC juga Pak. Pelan-pelan. Pada tanggal berapa Baik. dulu? Pada tanggal 20 Mei Ya. 2022 Bribtu Arif ADC saksi Ya. mengatakan di dalam BAP-nya jam 10 lewat ya. Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh ADC saksi memanggil terdakwa Dodi untuk menghadap. Apakah betul? Kalimatnya seperti apa Pak? Hah? Kalimatnya ketika saya ngomong kepada Coba ajudan saya saya ulangi. seperti apa? Berupa pertanyaan. Silakan penasihat hukum ajukan berupa pertanyaan. Baik, majelis. Nah, jam 11.41 apakah saudara ingat saudara ada WA kepada Bapak terdakwa Dodi, mainkan ya Mas minimal seperempatnya? Sudah saya cabut keterangan di berita acara tersebut. Sudah dicabut. Menurut dia sudah dicabut. Izin majelis, ada dalam chat WA majelis? Iya, keterangannya sudah saya cabut. Iya. Jam 10 Anda di Hotel Santika bertemu Bapak Dodi di kamar lantai 8. Jam 11.41 Anda WA, mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Nah, Anda mengatakan di kamar tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Kok tiba-tiba mainkan ya Mas minimal Baik, seperempatnya? saya ambil alih. Iya. Saya ingat saksi setelah bertemu di lantai 8 penyerahan barang itu tadi, bukan barang sabu, tanda apa namanya, gelang itu tadi, tanda gelang itu. Apakah saya ingat saksi masih ada WA berikutnya di jam berikutnya? Kalau WA-nya saya ingat ada, tetapi tidak terhubung dengan apa yang saya bicarakan di kamar. Oke, ada tapi tidak. Apakah ingat apa yang saudara WA akan waktu itu? Mainkan ya Mas tadi yang Iya. mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Iya. Terus disertai emoji ketawa juga. Oh, ada. Mainkan ya Mas minimal 10 seperempat. Ada emoji ketawa. Ada emosi ketawa. Baik, tafsirkan sendiri ya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Baik, majelis. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Apa yang dimainkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Baik, majelis. Terima kasih. Sama dengan yang pertama. Jadi saya menguji saudara Dodi 2 kali. Karena berdasarkan perhitungan itu tiba-tiba di tanggal 20 yang bersangkutan hilang. Berat brutonya itu 41,4. Berat netonya 39,5. Sedangkan tadi laporan di awal tanggal 15 dan 18 itu sudah 44,5. Kemana penyusutnya itu? Itu dasarnya saya menanyakan seperti itu. Berarti ini tetap mengenai sabu ya? Yes. Oke, tapi mengetes 2 kali. Baik. Menguji Pak kalimat saya. Menguji. Baik. Berarti di dalam Hotel Santika tersebut Jangan tarik kesimpulan. baik majelis. Berdasarkan butir 12 BAP saksi tambahan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Dodi menyisikan 1% dari jumlah BB 41,4 kilo untuk menjebak Linda. Apa bisa dijelaskan penyisian 1% yang saudara maksud? Sebetulnya BAP itu sudah saya cabut, namun saya tidak keberatan menjelaskan yang mulia. Silakan.
Jadi selesai press release, saya wali kota, ada Pak Adam Malik, itu hakim, kemudian ada Pak Kajari, Pak Rio, ada saya. Di situ saya dulu yang menanyakan, Pak Kajari, ini tenggang waktu pemusnahan berapa lama? Pak Rio menjawab, di ketentuan hukum tidak jelas berapa lamanya, tapi secepat-cepatnya. Lalu saudara Dodi mengatakan atau bertanya kepada Pak Kajari, saudara Rio, Pak Kajari berapa nih untuk BB sidang? Saudara Rio menjawab, ya paling enggak 1 kilo. Terus saudara Dodi menjawab, wah banyak amat, paling enggak itu 1% aja cukup. Itu jawabannya. Baik. Anda, silakan lihat majelis. Anda mengatakan di dalam berita acara konfrontasi, terdakwa Dodi menyerahkan gelang gaharu. Bisa saksi jelaskan ciri-ciri gelang gaharu yang diberikan oleh saudara terdakwa Dodi? Saya lupa, karena gelangnya nggak sebagus gelang saya. Lupa dia, tidak sebagus gelangnya katanya. Yang lain pertanyaannya. Baik, majelis. Kapan sebenarnya saudara memberitahukan kepada terdakwa Dodi tujuan penyisian BB itu adalah misi undercover? Kapan tepatnya? Seingat saudara. Pada saat saya memperkenalkan atau mengirim nomor telepon saudara Anita. Gimana? Maaf? Pada saat saya mengirimkan nomor handphone saudara Anita kepada saudara Dodi, itu di tanggal 23 Juni. Saudara Dodi tidak paham apa maksud pengiriman nomor WA ini. Saya jelaskanlah di situ seperti tadi. Baik, jawabannya semenjak tanggal 23 Juni 2022. Itu atas pertanyaan. Pertanyaan lain, silakan. Baik, majelis. Anda mengatakan 1/4 dari total BB itu ada di dalam chat WA saudara. Apakah wajar dijadikan BB undercover 1/4 dari total nilai BB, berarti 12 kilo atau 10 kilo yang kata saudara di dalam chat WA tersebut? Wajar tidak? tidak wajar, makanya itu bercanda. Gimana? Tidak wajar. Saya kalau ngomong keras ditegur Pak Har. Baik. Kalau pelan dia tidak dengar. Buka masker aja majelis. Tidak. Baik. Izin majelis. Enggak. Ya, itu sesuatu. Dijawabnya sebentar. Sudah dijawab tidak Majelis. wajar. Pertanyaan lain, menurut dia tidak wajar. Tadi kan pertanyaan penasihat apakah wajar? Jawaban dia tidak wajar. Tidak wajar. Catat. Ayo. Anda menjelaskan kepada, ya ini saya izin majelis, saya coba mengikuti alur pikiran dari terdakwa majelis. Silakan. Anda mengatakan Anda sudah menerangkan kepada saudara terdakwa Dodi untuk misi undercover. Apakah benar berarti barang dari polisi? Karena memakai BB yang sudah disita dan sudah ada tersangkanya. Apa benar? Baru rencana pinjem BB dari jaksa, itu pun kalau boleh. Oh, masih fiktif Anda bilang ya? Loh, saya nggak mengatakan fiktif. Sebentar. Itu udah saya Fiksi. cap. Iya. Saya tidak ngomong itu, dia ngomong itu yang mulia. Baik, Fiksi. sebentar. Dengar majelis, fiksi. Baik. Baru rencana, itu pun kalau diizinkan, itu jawabannya. Pertanyaan lain penasihat hukum. Berarti kalaupun ya Pertanyaan, ya jangan baik, simpulkan. baik majelis, Baik. majelis. Sesuai kata terdakwa barusan, kalau meminjam dari jaksa berarti Rencana Pak, jangan ya, bilang kata rencananya. rencana Anda Sebentar dulu, saksi tunggu dulu pertanyaannya selesai baru dijawab. Itu Baik. namanya tertib ya. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Kalau menurut Anda rencana tadi Anda bilang mau pinjam BB tersebut ya dari kejaksaan ya, berarti tetap BB tersebut Bapak Dodi yang pegang, dan itu bisa dikatakan undercover selling, bukan undercover buying. Dimana Pertanyaannya, ya sedikit majelis, apakah undercover selling itu dibenarkan dalam hukum kita, hukum positif kita? Apakah juga dilarang? Bagaimana? Apakah juga dilarang?
penasihat hukum, jangan ditanya pendapat dia. Baik, majelis. Tanya apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Memang tidak dilarang. Kalau menurut saudara tidak dilarang. Apakah itu kriminalisasi terhadap terdakwa Linda? Kalaupun memang benar, Anda di situ ingin menjebak Linda. Pertanyaannya, apakah lazim itu digunakan? Di dalam ketentuan Undang-Undang 35 2009 memang hanya diatur dua hal yang mulia. Under cover by dan delivery control. Iya. Namun kita juga tidak boleh ingat ketika ranah pra peradilan itu yang awalnya hanya menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan SP3. Tetapi sekarang juga berkembang bisa terhadap penentuan status tersangka, bisa penyitaan dan penggeledahan. Baik, oke, stop. Menurut saksi bisa. Baik, majelis. Terima kasih, majelis. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika huruf J dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Apakah ada sprint untuk menangkap Linda? Surat perintah tugas? Sudah ada diterbitkankah sprint untuk itu? Sebenarnya tadi udah ditanya jaksa. Baik. Nah, ulangi jawabannya. Apakah sudah ada diterbitkan sprint? Jawabannya ada atau tidak? Ketika saya tawarkan sprint, saudara Dodi keberatan. Oke. Bagaimana izin, majelis? Ketika dia mau buat sprint, Dodi keberatan. Artinya belum ada dibuat. Belum ada sprint. Baik, belum ada sprintnya. Pertanyaan ini untuk terdakwa Linda. Anda mengatakan di dalam BAP saudara, ya, di berita acara konfrontasi saudara juga Anda sebutkan bahwa Anda kecewa dengan saudara Linda mengenai Laut Cina Selatan karena habis 20 miliar di situ ya. Terus juga Anda sebutkan habis itu Anda ke Taiwan melihat pabrik, saya nggak tahu pabrik itu apa. Terus Anda juga menyebutkan habis itu Anda ke Brunei ya. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan saudara Linda, kenapa habis itu Anda mau ke pabrik, ke Taiwan dan ke Brunei lagi setelah dari Laut Cina Selatan? Baik.